Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa cinta ingin berjumpa Allah, plus apa? Plus apa? 100. Oke, nyaman. Barang siapa cinta ingin berjumpa Allah, maka Allah juga ingin cinta berjumpa kepada dia. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa benci berjumpa Allah, Allah juga benci menjumpai dia. Qalat Aisyah berkata, au ba'du azwajihi radhiyallahu anhu, atau sebagian dari istrinya. Jadi mengomentari ayat ini. Mengomentari hadis ini. Berjumpa Allah artinya apa? Apa? Dan mati. Berjumpa Allah itu artinya apa? Mati. Difahami itu, aku yakin salah satu maknanya adalah kematian. Maka ada qaul hikmah mengatakan mutu qabla an tamutu, matilah kamu sebelum kamu mati yang sesungguhnya. Itu maksudnya matikan nafsu, matikan keinginan syahwatiyah yang ini yang dipahami oleh Aisyah atau sebagian istri Rasulullah. Mereka berkata, inna lanakrahul maut. Sungguh kami tidak menyukai mati ya Rasul. Ya. Artinya kalau di mafhum muwafaqah sama ini, artinya kita kan seakan-akan benci kematian, seakan-akan kita juga benci berjumpa Allah. Ya. Qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah pun merevisi, meralat pemahaman ini yang keliru. Ya. Laisa dzak, bukan itu maksudnya. Walakinnal mu'min, akan tapi seorang mukmin idza hadarahul maut, ketika kematian datang kepada dia, busyira biridwanillah, didatangkan kabar gembira tentang keridhaan Allah kepada si hamba, wa karamatihi, kemuliaan orang itu, falaisa syai'un ahabbu ilaihi mimma amama, fa habba liqa Allah wa habba Allah liqa'ah. Ya. Jadi orang yang mau meninggal itu biasanya sudah ada tanda-tanda. Biasanya kalau usulul Fatimah dia itu semakin baik dan semakin baik pada penghujung akhir hayatnya. Nah, itu salah satu bisyarah. Tahu bisyarah, kabar gembira bahwa akan ada kebahagiaan yang jauh lebih tinggi, lebih dibandingkan kebahagiaan di dunia setelah kematian. Jadi memang kita mengakhiri kontrak hidup dunia itu harus melewati gerbang yang bernama maut, mati. Itu yang dimaksud. Jadi meskipun orang itu dalam tanda kutip tidak menyukai kematian, tapi pasti akan mendatangi kematian dan tidak membenci kematian karena kematian itu sendiri. Paham? Kira-kira kayak kita itu tidak suka kalau tinggal di kamar mandi, jadi karena kenangan kita. Tapi kan berapa lama, berapa sering kita ke kamar mandi? Paham ini ya? Ini logika sederhana saja. Karena kita butuh dengan kamar mandi untuk buang air kecil, segala macam, ambil wudhu. Tempat kotor, tempat kita bersuci tapi tempat pembuangan kotoran. Itu kira-kira kayak gitu. Ketika Allah saya sering membahasakannya, mentajallikan hidup kita ke alam dunia, Allah mengawinkan ruh kita dengan jasad kita. Kontrak hidup sekian tahun, SK sudah turun ketika kita belum lahir di alam rahim, 120 hari, 4 bulan kehamilan. Itu SK kematian sudah turun itu, tinggal pelantikannya saja. Kapan pelantikan kematian? Ketika malaikat maut datang. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Itu pelantikan kematian. Jadi kita belum lahir, SK kematian sudah ditandatangani. Jadi damai saja, pasti kita mati sudah, tenang. Bisa Bapak duluan, saya belakangan. Atau terbalik, saya belakangan, Bapak duluan. Ikhlas ya. Takut. Kita nggak ada yang tahu kapan kematian itu datang. Tapi ada isyarah. Nah, isyarah itu salah satunya adalah bisyarah. Kok lompat ini hadis? Nah,
Ini. Sebaliknya wa innal kafira idza hudira, sebaliknya orang kafir, orang yang su'ul khotimah, ya, busyira bi'adzabillah, dikasih kabar gembira tentang azab Allah, bukan kabar gembira ya, kabar duka, bahwa kehidupannya di dunia yang seakan-akan dia itu penuh glamor, penuh dengan kesenangan duniawi. Hati-hati, setelah kematian siksa menunggu, dimulai dari siksa kubur sampai siksa akhirat. Wa uqubati falaisa la syai'un aqrabu ilaihi mimma amamahu kariha liqa Allah wa karihallahu liqa. Maka yang paling berat adalah menghadapi Sang Maha Hakim Aziz itu, yaitu Allah. Karena tidak ada satupun makhluk kecuali, tidak ada satupun manusia kecuali menghadap Allah. Tiada satupun manusia kecuali pasti menghadap dan dihadapkan kepada Allah satu-satu. Itu dalilnya Al-Quran, ayat. Tidak ada satupun manusia kecuali didatangkan, dihadirkan di depan Allah, dan Allah Maha tahu terhadap orang itu. Ya. Lanjut. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi janazah. Ini adab. Suatu ketika Rasulullah berlalu di depan beliau jenazah, iring-iringan jenazah. Faqala mustarih minhu. Sungguh telah istirahat dan telah diistirahatkan dari dia. Ya. Mustari itu orang yang istirahat. Dia orang yang meninggal itu sesungguhnya sudah istirahat. Nunggu kiamat untuk selesai. Tapi yuftan, ahli kubur itu difitnah, diuji dalam 7 hari kematian awal. Itu makanya ada tradisi di kita tahlil dari 1 sampai 7 hari. Ketika sudah melewati masa itu, tapi dimensinya sudah berbeda ya, saya sering sampaikan. Alam barzah sudah berbeda dimensi dengan alam dunia. 1 menitnya di dunia itu berbeda dengan 1 menitnya di alam barzah. Alam barzah itu sudah lebih mendekati alam akhirat, lebih dekat ke arah sana daripada hitung-hitungan alam dunia. Jadi kita melihat orang yang baru nazak seakan-akan gampang nazaknya, tapi bisa jadi dia itu sulit. Tapi sebaliknya, kelihatannya orang itu nggak meninggal, masuk rumah sakit bolak-balik, nggak sadar, opname berbulan-bulan nggak meninggal. Kan ada itu putra mahkota Raja Saudi siapa? 3 tahun lebih 12 tahun. Itu dalam dimensi dia bisa jadi hanya sekian detik saja, bisa jadi. Tapi dalam dimensi alam dunia bertahun-tahun dia itu nggak meninggal juga tidak hidup, ya. Koma. Itu nyata. Sekali lagi saya cerita, ada orang, mertua saya juga, ya, itu pernah mengalami mati suri sebentar. Sudah dieksekusi, sudah divonis meninggal, diukur untuk digali kubur. Mau dimandikan, gerak lagi, hidup lagi. Itu mengalami perjalanan spiritual yang panjang, padahal hanya sepersekian, tidak sampai 1 jam lah kurang lebih meninggalnya. Sudah nyampe kemana-mana. Ya, itu nyata, dan kita jelas itu bab keimanan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Rasulullah kemudian ditanya, apa maksudnya Rasul mustari sama mustarah minhu? Dia sudah istirahat dan orang diistirahatkan dari dia. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, adapun al-abdul mukmin, seorang hamba yang mukmin yang meninggal, yastarihu min nasabid dunya, dia itu istirahat dari capeknya hidup dunia. Hidup dunia itu capek bagi orang mukmin. Sijnul mukmin, penjara. Wa adzaha, dan rasa letihnya, siksanya segala macam. Ila rahmatillah, kembali kepada rahmat Allah. Istirahat. Tapi kalau ternyata jenazahnya itu ahli kubur, ahli orang yang meninggal, mayit itu orang yang sebaliknya, ya, al-abdul fajir, hamba yang penuh dosa yang harus disiksa di neraka, naudzubillah min dzalik, ya, istarihu minhul ibad. Orang yang berdosa itu kan pasti akan menyusahkan orang lain.
Tidak bakalan pernah orang yang berdosa itu menyusahkan Allah sama sekali. Kan ada hadis qudsi, seandainya seluruh makhluk itu beriman, taat, bersembah padaku, tidak mendapatkan sedikit pun kerajaan. Firman Allah ini dalam hadis qudsi. Sebaliknya seluruh manusia dari awal, seluruh manusia dan jinnya, dari Nabi Adam kalau manusia, dari manusia pertama sampai manusia akhir zaman, kafir semua, enggak ada satu pun iman, tidak mengurangi sedikit pun kerajaan. Itu firman Allah dalam hadis qudsi. Ya. Jadi sesungguhnya orang yang berdosa, orang yang fasik, dia itu menyusahkan orang lain, dan yang paling berat adalah dia menyusahkan dirinya sendiri, baik di dunia maupun akhirat, terutama di akhirat. Maka al-abdul fajir istarihu minul ibad, ketika dia meninggal, orang yang fajir, orang yang bajingan lah, orang yang jahat, orang yang su'ul khotimah, kalau meninggal, orang-orang istirahat dari kejahatan orang yang meninggal itu. Ini ya, namanya mustarahah minhu. Wal biladu wasyajaru wad-dawab, bahkan bukan hanya orang-orang yang istirahat dari kejahatan orang itu, bilad, negeri juga istirahat dari kejahatan orang-orang ini. Fir'aun meninggal selamat jadi Mesir itu, jadi ya. Wasyajaru, bahkan pohon. Sekarang ini kasihan, tahun 2024 banyak kasihan pohon menjerit, dipaku, dipatok-patok banyak. Ya kan? Banyak orang memajang dirinya di pohon-pohon, ya kan? Kan dipaku kan sakit dia itu, kalau dia bisa bikin dumas, pengaduan masyarakat, ya, dia mengirim dunas, itu sakit saya dipaku-paku ya. Jadi bukan hanya manusia yang merasa tersiksa dengan kejahatan orang yang jahat. Negeri, pohon-pohonan, wad-dawab, bahkan hewan ternak. Ad-dawab itu hewan ternak, hewan itu juga merasa tersiksa, terbebani dengan adanya orang fajir. Ya, orang yang fajir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqbidullahu al-ardh wa yatwis sama' bi yamini. Ini kejadian pada hari kiamat kelak. Allah menggulung bumi, melipat bumi, Allah melipat langit kembali sebagaimana awal penciptaan. Di surat Al-Anbiya ayat 30, awalam yural ladzina kafaru anna samawati wal ardh kanata ratqan fa fataqnahuma. Awalnya langit dan bumi itu nyatu, sebuah entitas yang kecil tapi sangat kuat. Kita enggak paham sudah kayak apa, hanya Allah saja yang tahu. Kemudian fa fataqnahuma, dibagi dua, ada langit, ada bumi. Ini yang menjadi penguat bahwa teori Big Bang, alam penciptaan itu benar adanya. Jadi alam semesta itu dari kecil tapi entitas yang sangat kuat, kemudian berkembang sampai dengan sekarang, dan tiada ada satupun makhluk yang bisa mengukur luasnya alam ini. Dan catat, semakin detiknya semakin luas. Pada akhirnya Allah kembalikan lagi, seret. Dan itu hanya butuh sepersekian detik saja ukuran, kayak gulung. Kayak kalau kita nyepul balon. Balon, kalau niup balon, lebih berat niupnya apa ngempesinnya? Niupnya tegar sakit sini kan. Begitu mau ngempes dibuka seret langsung ular. Makanya Allah hanya butuh satu trompet yang dipegang oleh malaikat Israfil. Dalam tanda kutip butuh itu sebenarnya hanya sebagai perangkat saja, instrumen. Sekali saja ditiup hancur alam semesta ini, habis. Ya kira-kira kayak balon digunting ininya apa? Apanya? Balon, tahu balonnya? Itu. Kemudian Allah berfirman ketika kembali lagi alam semesta ini tidak ada, dari tiada menjadi ada sekarang, dan menjadi akan tiada lagi. Wal awwal wal akhir. Maka Allah tidak terkena hukum waktu, tidak terkena hukum waktu. Karena waktu itu makhluk juga. Bagaimana juga kematian dan kehidupan adalah waktu, kehidupan.